Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan bahas kisah cinta yang luar biasa, tentang seorang TKI yang berhasil menikah dengan atlet taekwondo asal Korea. Bagaimana mereka bisa saling jatuh cinta meskipun berasal dari dua dunia yang berbeda. Cerita mereka benar-benar bikin baper. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana? Kalau sudah, yuk langsung saja kita saksikan videonya. Nonton sampai selesai ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Namanya Supandi, pria 27 tahun asal Jawa Tengah. Hidupnya sederhana, tapi punya tekad besar. Dulu, di kampung halamannya, Supandi dikenal sebagai atlet pencaksilat yang kerap menjuarai kejuaraan tingkat daerah. Namun keadaan ekonomi keluarganya membuat ia harus meninggalkan dunia bela diri dan merantau ke Korea Selatan untuk menjadi seorang TKI. Awalnya Supandi bekerja serabutan, pindah-pindah pekerjaan demi menyambung hidup. Hingga akhirnya ia mendapat pekerjaan tetap sebagai sopir pribadi untuk sebuah keluarga kaya di Seoul. Ia tidak tahu siapa yang akan ia layani, yang penting pekerjaan itu halal dan bisa mengirim uang ke kampung. Pagi itu, ia berdiri di depan rumah besar bergaya modern minimalis, pagar besi tinggi, taman depan yang rapi, dan mobil-mobil mewah berjejer di garasi. Ia mengenakan jaket hitam tebal, celana panjang rapi, dan sepatu yang disemir hingga mengilap. Pintu rumah terbuka, seorang wanita muda keluar dengan langkah percaya diri. Rambutnya diikat ekor kuda, wajahnya tegas, dan tubuhnya atletis. Ia memakai jaket olahraga dan celana training. Pandangannya tajam, penuh wibawa. Wanita itu adalah Han Ji-yeon, 26 tahun, atlet taekwondo nasional Korea yang tengah populer. Namanya sering muncul di TV, iklan, dan media sosial. Tapi Supandi tak begitu tahu, ia terlalu sibuk bekerja untuk mengikuti dunia hiburan. Wanita itu memandang Supandi dari ujung kepala sampai kaki, lalu dengan nada datar, ia berkata, "Jeti, kamu sopir baruku." Supandi menunduk sopan. "Betul, Nona, nama saya Supandi. Kamu kelihatan tidak terlalu kuat, tapi asal bisa menyetir dan gak banyak ngomong, itu cukup." Supandi hanya mengangguk, ia sudah terbiasa diperlakukan seperti itu, bekerja, diam, dan patuh. Hari-hari berlalu, Supandi menjalankan tugasnya dengan baik. Mengantar Ji-yeon ke tempat latihan, lokasi syuting, dan acara-acara penting. Ia selalu bersikap tenang, sopan, dan tak pernah sekalipun melanggar batas sebagai pekerja. Han Ji-yeon sendiri punya karakter yang keras, tegas, dan cenderung meremehkan orang yang dianggap di bawahnya, tapi Supandi tetap melayani dengan rendah hati. Suatu pagi, wanita itu masuk ke dalam mobil sambil mengenakan seragam latihan. "Ayo ikut aku ke tempat latihanku hari ini. Aku nggak mau kamu nunggu di mobil. Ada sesuatu yang pengen aku tunjukkan." "Baik, Nona." Supandi menuruti tanpa banyak tanya. Biasanya, ia hanya duduk di mobil menunggu sampai latihan selesai. Tapi kali ini berbeda. Mereka sampai di sebuah gedung besar yang bersih dan modern. Di depan gedung, terpampang papan bertuliskan nama dalam huruf Korea. Di bawahnya ada tulisan kecil dalam bahasa Indonesia, tempat latihan taekwondo Han Ji-yeon Dojang resmi. Dojang, bagi yang belum tahu, adalah tempat latihan khusus untuk seni bela diri taekwondo. Disinilah para murid belajar teknik, kedisiplinan, dan nilai-nilai kehormatan. Dojang adalah tempat yang sakral bagi para praktisi taekwondo, tempat mereka membentuk karakter dan keterampilan. Han Ji-yeon membuka pintu dan memberi isyarat pada Supandi untuk ikut masuk. "Masuk, tenang saja, gak akan ada yang gigit kamu." Supandi melepas sepatunya sebelum melangkah masuk, menghormati aturan yang berlaku, matanya menyapu ruangan. Puluhan murid sedang berlatih tendangan dan kombinasi gerakan, suasana penuh semangat dan energi. Tapi ia tetap tenang, hanya berdiri dan memperhatikan. Beberapa murid mulai melirik ke arahnya. Seorang murid muda berbisik pada Ji-yeon sambil melirik Supandi dari kejauhan. "Itu siapa, pelatih?" "Itu sopirku, tapi entah kenapa, aku penasaran." "Penasaran?" Dia terlihat biasa saja, tapi ada sesuatu dalam caranya berdiri, kayak dia menyembunyikan sesuatu, mungkin kekuatan. Supandi mendengar, tapi ia tidak menanggapi. Ia hanya tersenyum kecil. Sudah lama tidak ada yang membicarakan soal kekuatannya. Ia datang ke Korea bukan untuk menunjukkan kemampuan, tapi untuk bertahan hidup. Namun tanpa ia sadari,
langkah kecil memasuki dojang itu akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Hari itu, suasana dojang terasa berbeda, suara kaki menghentak matras, teriakan semangat murid-murid, dan instruksi keras dari Han Jion mengisi ruangan. Tapi satu hal yang membuat hari itu tidak seperti biasanya, kehadiran Supandi, sang sopir yang berdiri di sudut ruangan, tenang dan diam. Bagi Jion, membawa Supandi ke dojang bukan tanpa alasan, ada rasa penasaran yang mengganggu pikirannya. Beberapa kali ia memperhatikan cara Supandi membawa diri. Tatapan matanya tajam tapi tenang, langkahnya teratur, dan gerakan tubuhnya seimbang. Itu bukan postur orang biasa. Saat latihan berlangsung, Jion memimpin sesi pemanasan. Ia memperagakan gerakan tendangan memutar dengan cepat dan akurat. Murid-murid menirukan dengan penuh semangat. Luruskan tendanganmu, jangan lemah, di sini bukan tempat bermain. Suaranya menggema di seluruh dojang, murid-murid langsung membetulkan posisi. Sementara itu, Supandi hanya memperhatikan, matanya mengikuti setiap gerakan, ia tahu betul apa yang sedang dilakukan. Gerakan taekwondo sangat khas, penuh tendangan, cepat, dan presisi. Tapi di benaknya, ia otomatis membandingkan dengan pencaksilat, bela diri yang sudah menyatu dengan darahnya sejak remaja. Jion sesekali melirik ke arahnya, ia mulai merasa tertantang oleh ketenangan pria itu, ia merasa dinilai. Setelah latihan selesai, murid-murid duduk melingkar di tengah dojang. Jion berdiri di depan mereka, dan tiba-tiba mengarahkan pandangannya pada Supandi. Supandi, kamu tahu bela diri? Suara Jion membuat semua kepala menoleh ke arah Supandi. Beberapa murid berbisik-bisik, ada yang menahan tawa. Supandi hanya mengangguk pelan. Sedikit, Nona, dulu saya pernah ikut latihan di kampung. Oh ya, kampung mana? Kampung bela diri? Beberapa murid tertawa, tapi Supandi tetap tenang. Di kampung saya, namanya pencaksilat. Pencaksilat? Nada suaranya mengandung tanya dan sedikit meremehkan. Jion melangkah mendekat. Jadi kamu bisa bertarung? Sudah lama tidak berlatih, tapi mungkin masih bisa sedikit. Kalau begitu, aku tantang kamu. Semua murid terdiam. Jion menatap Supandi penuh percaya diri. Kalau kamu bisa mengalahkanku, aku bersedia jadi istrimu. Ruangan hening, seorang murid hampir tersedap minumannya. Yang lain saling pandang, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Apakah itu hanya lelucon, atau serius? Supandi memandang Jion dengan mata yang dalam. Ia tidak terkejut, tapi ia juga tidak tersenyum. Kalau saya kalah, apa yang harus saya lakukan? Cukup, kamu gak akan menang, tapi aku ingin tahu seberapa besar keberanianmu. Supandi diam sejenak, ia tidak menyukai taruhan, ia tidak menyukai pertarungan yang berangkat dari kesombongan, tapi ia juga tahu, kadang keangkuhan harus diberi pelajaran, bukan dengan kemarahan, tapi dengan ketenangan. Baiklah, jawabnya singkat. Seorang murid langsung mengambil pelindung tubuh dan sarung tangan. Dojang kembali ramai dengan suara heboh. Beberapa murid mulai bertaruh kecil-kecilan. Sebagian lagi menyalakan kamera ponsel. Tidak ingin melewatkan duel langka ini. Seorang sopir melawan atlet nasional. Jion berdiri di tengah dojang, bersiap dengan postur taekwondo yang sempurna. Sementara Supandi melepaskan jaketnya, menggulung lengan kemejanya, dan berjalan perlahan ke tengah matras. Langkahnya ringan, tapi penuh kendali. Ia tidak menunjukkan rasa gugup sedikit pun. Salah satu murid yang berdiri di dekat pintu berbisik, kalau dia benar-benar mengalahkan pelatih, aku nggak tahu harus percaya apa lagi di dunia ini. Tapi di tengah keramaian itu, Supandi tetap tenang. Dalam hati, ia berdoa, bukan untuk menang, tapi agar pertarungan ini tidak menimbulkan permusuhan. Pertarungan belum dimulai, tapi udara sudah berubah. Ketegangan menggantung di dalam dojang. Semua orang menunggu, semua orang menahan napas. Dan dari sini, kisah cinta yang aneh, unik, dan tak terduga itu pun mulai benar-benar bergulir. Sore itu, dojang berubah dari tempat latihan biasa menjadi arena pertarungan tak resmi yang penuh rasa penasaran. Murid-murid berdiri melingkar, memegang ponsel untuk merekam. Sebagian masih berbisik antara tidak percaya dan ingin tahu siapa sebenarnya pria yang akan melawan pelatih mereka sendiri. Di tengah matras, dua sosok berdiri saling berhadapan. Han Jion, pelatih mereka, atlet nasional, penuh rasa percaya diri, dan di depannya, Supandi, sang sopir, pria asing dari Indonesia yang tubuhnya tak sekekar Jion, namun cara berdirinya berbeda, tenang, stabil, seperti air yang diam tapi dalam. Jion berseru, "Kau siap?" Supandi mengangguk pelan, tidak ada api di matanya,
hanya ketenangan, seperti seseorang yang sudah tahu apa yang akan terjadi tapi tidak terburu-buru membuktikannya. Murid-murid mulai menghitung mundur. 3, 2, 1, mulai. Jion langsung melesat maju dengan tendangan memutar tinggi, cepat, presisi, dan kuat, sebuah tendangan yang bisa melumpuhkan lawan dalam sekali sambaran. Tapi Supandi hanya sedikit memiringkan tubuhnya, tendangan itu lewat di depan wajahnya tanpa menyentuh. Gerakannya tenang, seperti angin menghindari badai, ia tidak membalas, ia hanya menunggu. Jion mencoba lagi, kali ini tendangan ke arah perut, lalu diikuti sapuan kaki bawah. Supandi melompat ringan ke belakang, lalu memutar tubuhnya, mengalir seperti gerakan pencaksilat yang telah lama ia pendam. Salah satu murid berbisik, dia bukan sopir biasa. Cara dia bergerak, itu bukan main-main. Beberapa murid mulai berhenti merekam, terpaku, mereka sadar, pertarungan ini bukan lelucon, ini duel antara dua ilmu bela diri yang berbeda dan dua karakter yang bertolak belakang. Setelah beberapa menit, Jion mulai kehilangan ritme, nafasnya mulai terdengar. Ia menyadari satu hal yang membuatnya frustrasi. Pria di hadapannya tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, bahkan belum menyerang balik. Hanya menghindar. Kamu takut? Bukan takut, saya hanya tidak ingin menyakiti perempuan. Aku bukan perempuan biasa, itu saya tahu. Ucapan itu singkat, tapi menampar ego Jion. Ia menyerang lagi, kali ini dengan pukulan lurus ke arah dada. Tapi di saat tangan hampir menyentuh, Supandi menangkap pergelangan tangan itu, memutarnya, lalu menggulirkan tubuh Jion ke matras dengan gerakan halus tapi efektif. Dag! Seluruh ruangan terdiam. Jion terjatuh, ia tak percaya, ia tidak merasakan sakit yang berarti, tapi harga dirinya seolah diremukkan di depan para murid. Ia terdiam, duduk di matras, menatap Supandi yang masih berdiri dengan tenang. Saya tidak mau menang, Nona, tapi saya juga tidak bisa terus dianggap remeh. Semua orang masih membisu. Han Jion perlahan berdiri, wajahnya merah, entah karena marah, malu, atau tercampur keduanya. Ia berjalan keluar matras tanpa mengatakan apa-apa. Murid-murid memberi jalan tanpa suara, beberapa mengikuti pelatih mereka, tapi sebagian tetap terpaku menatap Supandi, yang kini sedang mengenakan kembali jaketnya. Seorang murid menghampirinya dan bertanya pelan, "Kamu, siapa sebenarnya?" "Cuma orang kampung yang cari nafkah." Jawaban itu membuat murid itu menunduk. Hari itu, pertarungan yang dimulai karena kesombongan berakhir dengan keheningan. Supandi tidak merayakan kemenangannya, ia tahu, bukan itu yang penting. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan soal pamer atau popularitas. Tapi apa yang terjadi selanjutnya, justru di luar dugaan. Sore itu, Han Jion duduk sendiri di ruang ganti, menatap pantulan dirinya di cermin, matanya tidak berkedip, tangan kirinya masih merasakan sisa tekanan dari kuncian Supandi. Tapi yang lebih sakit bukan tangannya, melainkan harga dirinya. Kenapa aku bisa kalah dari seorang sopir? Tiba-tiba, suara itu muncul di kepalanya lagi, janjinya sendiri. Kalau kamu bisa mengalahkanku, aku bersedia jadi istrimu. Ia tak main-main waktu mengucapkannya. Ia yakin Supandi akan menolak atau menyerah lebih awal. Tapi kenyataan berkata lain. Sekarang, ia harus menepati janji itu. Tapi, apakah Supandi benar-benar menginginkannya? Pertanyaan itu menjadi awal dari pergolakan baru bukan di matras, tapi di dalam hati mereka berdua. Beberapa hari berlalu sejak pertarungan itu, tapi suasana di dojang belum kembali seperti semula. Murid-murid masih sering membicarakan kejadian sore itu tentang bagaimana pelatih mereka, Han Jion, dikalahkan oleh pria asing yang selama ini hanya dikenal sebagai sopir pendiam. Di antara mereka, ada rasa bingung, kagum, dan heran, tapi yang paling berubah adalah Jion sendiri. Sejak hari itu, ia jadi lebih diam, tak banyak bicara, tak banyak senyum. Gerakannya di dojang tetap disiplin, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda, seperti seseorang yang kehilangan arah atau mungkin kehilangan kendali atas egonya. Di sisi lain, Supandi melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Ia tetap bangun pagi, menyiapkan mobil, dan mengantar Jion ke tempat-tempat yang ia minta, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun di dalam hatinya, Supandi tahu betul, ada perubahan dalam cara Jion menatapnya. Suatu pagi, saat mobil melaju menuju lokasi syuting iklan, Jion yang duduk di bangku belakang memecah keheningan. "Kamu nggak mau bahas soal waktu itu?" "Yang mana, Nona?" "Pertarungan di dojang, dan ucapan yang kubuat waktu itu."
Supandi tersenyum kecil, tapi tatapannya tetap lurus ke depan. Itu hanya ucapan emosi. Saya anggap candaan. Aku tidak bercanda. Supandi terdiam sejenak, lalu berkata dengan lembut. Kalau begitu saya yang minta maaf, karena saya tidak bisa menerimanya. Kenapa? Pernikahan itu hal yang sakral, bukan taruhan. Jion menghela napas panjang, ia tidak menyangka akan ditolak. Sepanjang hidupnya, ia selalu merasa menjadi pusat perhatian. Banyak pria yang ingin mendekatinya, tapi ini pertama kalinya seseorang menolaknya, dan yang lebih menyakitkan, orang itu adalah orang yang mengalahkannya. Hari-hari berlalu, dan ketegangan di antara mereka tetap ada tapi berubah bentuk. Bukan lagi permusuhan, melainkan rasa penasaran, yang tumbuh perlahan jadi kekaguman. Suatu malam, Jion kembali mengajak Supandi ke dojang, tapi kali ini, tempat itu kosong, tidak ada murid, hanya mereka berdua. Aku ingin bertarung lagi. Untuk apa, Nona? Untuk tahu, apakah kekalahanku waktu itu karena aku ceroboh, atau karena kamu memang lebih kuat? Supandi menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Mereka berdiri di tengah matras. Jion kali ini lebih tenang, ia tidak datang dengan kesombongan, tapi dengan niat belajar. Pertarungan dimulai. Jion menyerang dengan kombinasi tendangan rendah dan pukulan cepat. Supandi mengimbanginya dengan gerakan lembut namun kuat. Pencaksilat mengalir seperti air. Tidak banyak hentakan, tapi penuh irama dan jebakan. Jion sempat membuat Supandi terpeleset, tapi Supandi bangkit kembali dengan tenang. Serangan demi serangan saling dilontarkan, tapi keduanya tidak ada yang benar-benar ingin melukai. Perlahan, suasana pertarungan berubah, menjadi seperti tarian. Mereka saling membaca gerakan, saling menghormati, dan saling menjaga batas. Hingga akhirnya, Jion menghentikan langkahnya. Cukup. Supandi menurunkan posisi kuda-kudanya. Kamu memang beda, kata Jion pelan, napasnya masih terengah. Ilmu bela dirimu tidak hanya ada di tubuh, tapi juga di hati. Supandi hanya menunduk. Saya belajar dari guru saya. Katanya, orang yang terlalu sibuk ingin menang, sering lupa apa arti bertarung yang sebenarnya. Sejak malam itu, Jion mulai melihat Supandi bukan sebagai sopir, bukan sebagai lawan, tapi sebagai seseorang yang punya nilai hidup yang jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Ia mulai mengajak Supandi bicara lebih sering, kadang tentang bela diri, kadang tentang Indonesia, kadang hanya duduk diam, tapi terasa nyaman. Dan dari keheningan itu, tumbuh benih yang tak mereka sadari, rasa kagum, yang perlahan berubah menjadi ketertarikan. Tapi Supandi tahu diri, ia tetap menjaga jarak, ia tahu batasnya, ia sadar posisinya. Ia bukan siapa-siapa di negeri ini. Ia hanya seorang perantau, seorang TKI, seorang sopir. Namun Jion justru tertarik pada kesederhanaan dan keteguhan hati itu. Dalam hatinya, ia mulai bertanya, mungkinkah aku mencintai pria yang dulu kutantang hanya karena ego? Tapi belum ada jawaban, hanya waktu yang bisa menjawab. Dan waktu sedang berjalan ke arah yang tak pernah mereka duga. Hari itu udara dingin mulai menyelimuti Seoul. Musim gugur datang membawa angin sejuk yang menggugurkan daun-daun merah dan kuning ke jalan-jalan kota. Di balik jendela mobil yang Supandi kemudikan, pohon-pohon berdiri gundul, tapi justru terlihat indah, seperti menyimpan sesuatu yang akan tumbuh kembali. Di dalam mobil, suasana terasa canggung. Sudah beberapa hari ini, Han Jion bersikap aneh. Ia tak lagi bicara ketus, tak lagi mengatur-ngatur. Bahkan, kadang menatap Supandi diam-diam, tatapan yang sulit dijelaskan, antara hormat, penasaran, dan mungkin, rasa yang belum ia kenali. Tiba-tiba ia bicara, memecah kesunyian. Supandi, iya, Nona, aku sudah pikirkan semuanya. Tentang nada suaranya serius, tak ada nada menggoda, tak ada kesombongan. Supandi sedikit melirik lewat kaca spion. Pikirkan apa, Nona? Waktu itu aku menantangmu, aku kalah, dan aku janji akan jadi istrimu. Supandi menarik napas pelan. Ia tahu topik ini akan kembali, cepat atau lambat, tapi tetap saja, ia berharap bisa menghindarinya. Jion melanjutkan, aku nggak main-main waktu itu, aku kalah, dan aku tahu, aku memang pantas kalah. Tapi aku juga tahu, kamu bukan tipe pria yang akan memanfaatkan kelemahan perempuan. Mobil perlahan berhenti di tempat parkir. Supandi mematikan mesin. Udara di dalam mobil terasa berat, seperti terjebak antara dua perasaan yang saling bertabrakan. Aku ingin menepati janji, aku bersedia menikah denganmu. Supandi tidak langsung menjawab, ia menunduk,
Dalam hatinya, ada gelombang yang sulit dijelaskan antara rasa hormat, tanggung jawab, dan kesadaran diri. Akhirnya, ia bicara dengan nada yang sangat hati-hati. "Nona Jion, saya sangat menghargai niat baik Nona, tapi saya tidak bisa." Jion menoleh cepat. "Kenapa?" "Karena ini bukan tentang kalah atau menang, janji atau taruhan. Saya tidak ingin menikah hanya karena Nona merasa harus membayar kekalahan." "Lalu apa yang kamu mau?" "Pernikahan harus lahir dari hati, bukan karena terpaksa, bukan karena gengsi. Saya hanya orang biasa, Nona, tidak pantas berdiri di samping Nona hanya karena sebuah pertandingan." Jion menatapnya lama, wajahnya datar, tapi matanya mulai berkaca. Ia tidak marah, tapi ia merasa seperti sesuatu dalam dirinya roboh perlahan. "Jadi kamu menolakku?" "Saya tidak menolak Nona, saya menolak situasinya. Saya tidak ingin membuat pernikahan tanpa cinta. Saya hanya ingin menjaga agar hidup kita tetap jujur, tidak saling menyakiti." Hening. Untuk beberapa saat, yang terdengar hanya suara angin dari luar, dan suara napas mereka yang teratur. Lalu Jion membuka pintu mobil dan keluar tanpa berkata apa-apa. Supandi tidak mengejarnya. Ia tahu, kadang diam adalah cara terbaik untuk memberi ruang. Malam harinya, di kamar apartemennya, Jion duduk sendiri di depan cermin. Ia menatap wajahnya sendiri, wanita yang dulu selalu percaya diri, merasa kuat, merasa tidak butuh siapapun, kini terlihat berbeda. "Apa ini yang disebut cinta?" Ia bergumam pelan. Bukan karena dia kalah, bukan karena ego yang runtuh, tapi karena pertama kalinya, ia bertemu seorang pria yang tidak memandangnya karena wajah, nama, atau status. Seorang pria yang tidak tergoda oleh kemenangan, seorang pria yang jujur, bahkan ketika bisa saja mengambil keuntungan. Dan untuk pertama kalinya juga, ia merasa ingin mengenal seseorang bukan karena penasaran, tapi karena kagum. Ia ingin tahu, siapa sebenarnya Supandi di balik kesederhanaannya. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka berubah. Jion tak lagi memperlakukan Supandi seperti sopir. Ia mulai bertanya tentang kampung halaman Supandi, tentang keluarganya, tentang pencaksilat. Kadang, mereka duduk di taman sambil minum kopi kaleng, bercerita ringan, kadang diam, tapi hangat. Supandi tidak pernah berubah, ia tetap rendah hati, tetap tahu diri. Tapi perlahan, hatinya pun mulai terbuka, ada sesuatu dalam diri Jion yang mulai ia lihat. Keberanian, ketulusan, dan usaha untuk berubah. Bukan lagi gadis sombong yang merasa paling hebat, tapi wanita yang sedang belajar menghargai orang lain, dan juga hatinya sendiri. Dan di sanalah cinta mereka tumbuh, bukan dari paksaan, bukan dari taruhan, tapi dari proses saling mengenal dan saling menguatkan. Dari seorang TKI dan seorang atlet nasional yang awalnya hanya bertemu karena nasib, kini mereka mulai berjalan di jalan yang sama dengan hati yang perlahan menyatu. Musim dingin mulai menyelimuti kota, salju turun perlahan, menutupi atap-atap bangunan dan jalanan Seoul dengan warna putih yang menenangkan. Dalam cuaca seperti ini, kebanyakan orang lebih memilih tinggal di dalam rumah, membungkus diri dalam selimut tebal sambil menikmati secangkir teh atau kopi hangat. Tapi di dojang milik Han Jion, lampu tetap menyala. Di dalam, suara tawa terdengar lembut, bercampur dengan suara dua orang yang sedang melatih gerakan dasar bela diri. Jion tertawa kecil saat lengannya ditepuk Supandi karena kuda-kudanya kurang stabil. "Lututnya jangan kaku, kamu malah kayak tiang listrik begitu." "Ah, kamu ini, gaya bicaramu sudah kayak pelatih kampung saja." "Pelatih kampung ini dulu pernah juara provinsi, loh." "Kamu sering bilang itu, tapi aku belum pernah lihat pialanya." "Iya kan, aku kesini nggak bawa lemari." Tawa mereka pecah. Wajah Jion yang dulu penuh gengsi dan dingin, kini berubah cerah dan bersahabat. Ada ketulusan dalam matanya saat ia memandang Supandi. Begitu pula dengan Supandi meski masih sering menunduk dan menjaga sopan santun. Tapi sorot matanya kini lebih terbuka, lebih hangat, lebih jujur. Keduanya duduk bersila di matras, saling diam beberapa saat. Lalu Jion berbicara, "Aku nggak pernah berpikir akan begini akhirnya." "Begini gimana?" "Duduk berdua dengan seorang sopir, yang ternyata bisa bikin aku belajar banyak hal. Kita semua belajar, saya juga belajar dari Nona." "Nggak usah panggil aku Nona terus, rasanya kayak masih jauh." Supandi tersenyum, "Oke, Jion." "Loh, itu cepat banget nurutnya. Kalau perintah baik, kenapa ditolak?" Jion terdiam, lalu menghela napas panjang. "Kamu tahu nggak, aku dulu nggak percaya sama cinta." "Sama, aku pikir
Cinta itu hanya ilusi, orang hanya jatuh cinta pada gambaran sempurna yang mereka bikin di kepala. Tapi ternyata, cinta itu tumbuh dari hal sederhana, dari menghargai, dari menerima, dari saling percaya. Kamu berubah, karena kamu. Supandi menatap Jion, untuk pertama kalinya, tidak ada rasa canggung di antara mereka, tidak ada sekat status, tidak ada batas jabatan, yang ada hanya dua manusia yang sama-sama saling belajar menjadi lebih baik. Jion melanjutkan, suaranya sedikit bergetar. Aku ingin menikah denganmu, tapi kali ini, bukan karena taruhan, bukan karena kalah, tapi karena aku benar-benar mencintaimu. Supandi menunduk pelan, menahan senyum yang perlahan mereka. Saya juga mencintai kamu, Jion, tapi, saya ingin pulang dulu ke Indonesia. Temui orang tua saya. Kalau kamu mau, ikutlah, biar mereka tahu, anak kampung ini ternyata punya alasan untuk pulang dengan hati penuh. Jion menatap Supandi dengan senyum kecil, lalu mengangguk. Aku ikut. Beberapa bulan kemudian, di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tampak dua orang berjalan menyusuri jalan setapak. Satu pria berkulit sawo matang dengan senyum ramah, dan satu wanita Korea dengan baju sederhana, rambut diikat, dan mata berbinar melihat pemandangan sawah yang membentang luas. Warga desa memandangi mereka dengan kagum dan rasa penasaran. Itu Supandi Zhou? Lo kok dia bawa bule? Bule apaan? Itu pasti artis Korea. Walah, pinter banget itu anak. Di teras rumah kayu sederhana, orang tua Supandi berdiri dengan mata berkaca-kaca. Mereka menyambut putranya dengan pelukan hangat, dan kepada wanita di sampingnya, mereka menyambut dengan senyum penuh haru. Hari itu, di tempat yang jauh dari gemerlap Seoul, cinta dua orang yang datang dari dunia berbeda akhirnya menemukan tempat pulang. Bukan karena kekuatan, bukan karena kekayaan, tapi karena ketulusan, kesabaran, dan hati yang mau membuka diri. Dan kisah ini bukan hanya tentang TKI dan atlet, tapi tentang dua manusia yang saling menyembuhkan luka, saling meruntuhkan ego, dan akhirnya saling mencintai.